Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mini vlognya Ibu Dua Anak. Oke teman-teman semuanya, pagi hari ini Uma mau masak dulu sebentar. Adapun menunya Uma bikin kali ini ikan goreng balado. Oh ya teman-teman, ini adalah ikan laut, ikan pari. Uma baru kali ini makan ikan pari dan ternyata cara masaknya itu biar enak ikannya harus digoreng kering ya. Dan seperti biasa kalau makan ikan balado itu lebih enak sekali makannya itu pakai sayur rebusan aja. Dan gak disangka ya teman-teman, setelah jadi ibu Uma yang dulunya tinggal makan sekarang harus masak dulu, mikirin menu untuk anak dan suami, bagaimana mereka bisa makan dengan lahap. Nah oke, lanjut kita ke menu yang satu ini. Siapa sih yang nggak doyan durian? Ini memang duriannya kecil teman-teman, tapi isinya itu gede. Dan ngomong-ngomong soal durian, di tempat teman-teman udah musim nggak sih durian? Kalau di Sumatera, tempat Uma itu di Padang, lagi musim durian ya, sama manggis sama rambutan gitu. Nah ini ayo kita makan durian yuk. Boleh mampir ke rumah Uma, tapi sayang isinya itu cuma sedikit. Dan menurut Uma durian yang enak itu salah satunya adalah yang warna kuning kayak gini. Biasanya kalau nggak salah namanya itu durian kunyit. Oke Uma nikmati dulu duriannya. Bagi teman-teman yang kepengen juga makan durian, semoga rezeki ya. Dan setelah menikmati durian sama anak dan suami, waktunya beberes lagi, membersihkan sampah-sampah durian ini. Oh ya teman-teman, katanya kalau kita habis makan durian itu biar nggak sendawa tiap sebentar, lebih baik kita minum air putih, dimasukkan ke dalam cangkangnya ini. Minum air putih sama cangkang duriannya ini gitu. Pernah nyoba nggak teman-teman? Nah ini sekalian Uma buang sampah yang ada di dapur, sampah sayuran, sampah sisa masakan, dan lain-lainnya. Dan beranjak dari dapur harus buru-buru lagi menyiapkan sarapan untuk suami. Oh bukan sarapan, maksudnya bekal untuk suami berangkat kerja. Jadi tiap hari itu suami Uma bawa bekal agar nanti ketika jam istirahat bisa langsung makan, nggak perlu cari dulu makanan sana sini. Oke, dan ini suami Uma mau berangkat kerja dulu dan Uma mau main-main sebentar sama anak-anak dan dilanjutkan lagi dengan pekerjaan berikutnya yang sudah menunggu dari tadi, yaitu melipat kain. Aduh Masya Allah, Uma nggak sanggup jika harus menyetrika sebanyak ini setiap hari, belum lagi pakaian yang gede-gede. Ini semuanya adalah pakaian anak-anak. Uma pisah dan Uma sortir mana yang bisa dilipat atau yang akan digosok seperti ini. Dan pekerjaan IRT itu ternyata banyak ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa menyelesaikannya hari ini, maka di hari besoknya akan menumpuk 2 kali lipat. Di hari besoknya lagi kalau nggak dikerjakan juga akan menumpuk. Nah jadi ini Uma pribadi untuk menjaga kewarasan Uma. Kalau nggak dikerjakan Uma bakalan kepikiran, nggak bisa tidur gitu. Jadi ayo kita selesaikan lipatan kain ini untuk mengurangi beban pekerjaan setiap hari. Dan bagi teman-teman yang lebih suka pakaiannya semuanya digosok, atau bagi teman-teman yang lagi capek dengan beberes rumah, nggak usah dipaksa mengerjakan ini semuanya ya. Yang penting apa? Yang penting kita jaga dulu deh kewarasan sebagai seorang ibu. Nah kalau ibunya waras, insya Allah dia akan aman-aman aja dan bahagia menjalani aktivitasnya. Nah, siapa di sini yang anaknya itu usia balita tapi belum bisa pasang pakaiannya sendiri? Ayo, barangkali tips yang akan Uma sampaikan ini penting buat teman-teman. Gak bisa dipungkiri teman-teman, kalau pekerjaan kita itu memang banyak selaku IRT, apalagi ada yang bilang kalau IRT itu kerjaannya kurang lebih 24 jam. Nah, penting kiranya menurut Uma bagi kita melakukan beberapa tips agar kita bisa kurang lebih meringankan pekerjaan kita selaku seorang ibu. Dan bagaimana caranya? Ya kita mesti bekerja sama dengan anggota rumah seperti suami ataupun anak. Dan kali ini, nah bekerja sama dengan anak bagaimana caranya? Iya kita harus punya tips agar anak ini usia balita bisa meringankan kerjaan kita, kurang lebih dia bisa mandiri soal berpakaian. Nah,
Tips yang pertama agar anak kita itu bisa mandiri soal berpakaian, yang pertama ini saat dilipatnya kita harus pisah dulu antara pakaian siang, pakaian bermain, pakaian malam, pakaian tidur, pakaian yang untuk jalan-jalan, dan pakaian apapun itu yang penting ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Oke? Yang kedua, setelah pakaiannya ini kita pisah-pisah, maka nanti bakalan kita simpan ya teman-teman. Dan kita simpan itu di tempat yang terjangkau oleh anak. Sehingga ketika dia butuh, dia tinggal ambil, nggak perlu lagi panggil kita. Sehingga mengurangi drama-dramaan lah. Ketika kita lagi masak, dia panggil-panggil mana bajunya. Ketika tangan kita lagi bersabun, dia manggil-manggil, Umi mana bajunya gitu. Oke? Dan yang ketiga, mengedukasi ke anak, memberitahukan, menginformasikan, bahkan memahamkan anak agar dia ambil pakaiannya sendiri. Nah, poin ketiga ini kita memang lebih banyak harus cerewet ya, agar anak-anak ini bisa paham. Kalau Uma sesuaikan dengan laci-laci ini ya teman-teman. Jadi anak Uma itu sudah tahu, misalkan pakaian pendeknya untuk siang, pakaian yang berlengan panjang untuk pakaian malam, pakaian untuk jalan-jalan, dia sudah tahu, sudah Uma tempatkan sesuai dengan laci-laci yang ada di lemari Uma tadi. Dan untuk mengajarkan anak mandiri, kita memang harus lebih gigih, lebih sabar, lebih cerewet, tapi juga kita harus tetap jaga kewarasan kita sebagai seorang ibu. Bahkan untuk memandirikan anak, Uma sampai simpan sisir, ikat rambut, kaos kaki di tempat yang benar-benar terjangkau oleh anak, sehingga anak Uma kalau dia butuh, alhamdulillah dan insya Allah dia sudah tahu dan dia tinggal ambil. Nah, barangkali tips yang Uma share ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Boleh dicoba ya. Dan sampai di sini dulu video Uma kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, follow. Sampai jumpa di video dan tips selanjutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.